Analisis isu kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1.2 gelombang 6 angkatan 48 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Sedikit membahas mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Pada tugas kelompok analisis isu kontemporer, kami mengambil 3 isu yang terjadi pada masa sekarang, yaitu yang pertama, kemiskinan di Indonesia, yang kedua, kenakalan remaja, dan yang ketiga, narkoba. Dari 3 isu tersebut, kami melakukan teknik Tapias AKPK dan didapatkan nilai seperti pada tabel yang ditampilkan. Dari perolehan tabel tersebut, maka dipilihlah isu yang akan dibahas, yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. BPS juga mencatat penduduk miskin ekstrim semakin bertambah. Di tahun 2021, penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8% atau sekitar 10,86 juta jiwa. Dalam analisis SWOT, salah satunya yaitu strength atau kekuatan. Dalam hal isu kontemporer kemiskinan di Indonesia, didapatkan unsur strength atau kekuatan kelebihan yang dimiliki Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat dan sebagai modal untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. 2. Letak Indonesia yang sangat strategis. Letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Ketiga, pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat. Infrastruktur dapat menjadi modal penting dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur, produktivitas menjadi semakin meningkat, membuka peluang lapangan kerja, dan dapat meningkatkan perekonomian. Masih banyak kemiskinan di Indonesia dan kelemahan kemiskinan tersebut antara lain adalah yang pertama adalah pola pikir yang keliru. Kebanyakan orang mempunyai pola pikir yang keliru sudah tertanam dalam masyarakat. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah masyarakat di Indonesia terjebak dalam pola pikir yang tanpa disadari membuat mereka susah untuk keluar dari kemiskinan. Salah satu contohnya adalah sikap pasrah dan terima nasib. Bagaimana mau keluar dari kemiskinan jika hanya pasrah dan terima nasib tanpa disertai berdoa dan berusaha? Yang kedua adalah sulitnya akses pendidikan. Masih banyak anak-anak yang sulit mengakses untuk melakukan pendidikan. Padahal mereka sangat antusias dalam mengemban pendidikan supaya mereka akan menjadi lebih baik dan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Namun, kembali lagi dengan akses yang kurang mumpuni membuat mereka kesulitan dalam belajar. Salah satu contohnya adalah mereka harus rela menempuh jarak yang jauh untuk melakukan pendidikan meski dengan berjalan kaki ataupun harus melewati bukit dan sungai. Bahkan ada pula yang harus rela belajar sendiri di rumah dengan fasilitas adanya. Maka beruntunglah kita yang bisa belajar dengan fasilitas yang baik dan mendapat pengajar yang berkompeten. Kemiskinan bukanlah takdir. Lebih jauh daripada itu, kemiskinan adalah tentang pola pikir dan cara individu menghadapi situasi yang ketir. Penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia close-minded atau berpikiran tertutup, yang artinya cenderung kaku, tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Sementara untuk tidak terjerat kemiskinan dan menuju kehidupan yang layak, kita mesti berani dan menerima hal-hal yang baru. Dengan kata lain,
Orang yang close-minded sudah menutup satu kemungkinan untuk inovatif karena sifat mereka yang kaku dan susah menerima hal-hal yang baru, sehingga kemiskinan rentan menghampiri mereka. Oleh karena itu, kita, masyarakat Indonesia, harus berubah pola pikir untuk lebih maju dan lebih berinovatif untuk mencari peluang dan terhindar dari kemiskinan. Threat atau ancaman. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hadir di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan, tingkat kemiskinan di perkotaan sebanyak 7,50%, sedangkan di pedesaan menjadi 12,29%. Laju pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran. Menurut Kementerian Keuangan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada dalam angka 5,83% per Februari 2022. Hingga masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Dan dari hal-hal tersebut dapat selalu meningkatkan berbagai permasalahan kemiskinan di Indonesia. Adapun aksi nyata dan solusi yang bisa kami lakukan seperti pertama, menyebarkan dan mengedukasi info lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, ikut menyukseskan dan sosialisasi mengenai program pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu upaya memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Sekian pemaparan isu kemiskinan yang ada di Indonesia dari kelompok 1.2 gelombang 6 angkatan 48 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Terima kasih dan semoga bermanfaat.